yang disediakan oleh Google di mana digunakan untuk bisa membuat atau mengatur jadwal. Nah, mungkin di sini tidak ada Pak Edi ya. Atau di sini masih ada yang bujang, bisa menjadwalkan memang kapan mau menikah. Sempat apa yang diketik itu menjadi kenyataan. Oke, tidak berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kita akan sama-sama dengarkan pemaparan materi hari ini oleh Ibu Uci. Silakan Ibu Uci. Ya, terima kasih Bu Ersin. Shalom Bapak Ibu. Saya harap kita tetap bersemangat. Ini materi terakhir. Tapi tentunya untuk belajar masih banyak lagi. Yang kita sudah pelajari saja itu masih banyak yang kita mau pelajari. Kali ini kita akan belajar satu aplikasi lagi. Kalau 2 hari yang lalu kita belajar sama Bu Novi tentang Google Meet. Nah, ini ada kaitannya dengan Google Meet. Misalnya gini, saya mau janjian sama, saya mau rapat sama Ibu Hana, Ibu Suri, mau ketemu, mau reuni nih, kebetulan karena kami sama-sama PPG dari Ambon, kami mau reuni, mau jumpa-jumpa lagi lewat Google Meet. Nah, tapi aku pakai baju Ambon. Gitu, iya, lagi dipakai bajunya ya. Kami bikinnya enggak sekarang. Kami mau janjian, kita mau bikin deh acara, tapi saya nggak tahu ini Bu Hana ada waktu nggak ya, Bu Suryati ada waktu nggak ya, siapa tahu di jam itu di hari itu dia sudah bikin kegiatan lain. Terus supaya saya ingat bagaimana ya caranya, terus apa ya yang saya mau undang siapa-siapa saja ya yang saya mau undang, yang ada di sini kan baru Bu Suryati dan Bu Hana, teman-teman PPG saya yang lain masih ada. Di Lu Timur sini sebenarnya ada teman kami itu, ada Pak Felix, ada siapa, Bu Putu, sama siapa lagi ya, Kak Oti, gitu. Kami ini ada berapa yang dari Lu Timur, bisa bikin reuni gitu, bisa merencanakan. Nah, itu dia perannya Google Calendar. Bisa juga pada saat kita mau merencanakan pembelajarannya, kan kita sudah punya jadwal belajar. Ini Google Calendar bisa kita pakai. Kita menautkan Google Meet di dalamnya. Gitu. Mohon maaf Bu Uci, saya potong, slide-nya belum kelihatan ya? Iya, belum memang. Oh, memang ya, mohon maaf. Presentasikan slide-nya. Saya terlalu semangat. Oh, penasaran sekali ya. Oh, bagus sekali tuh. Iya. Makanya ini mau dikasih tambah penasaran, makanya dibilang dulu nih ya, reuni bisa satu agenda bisa kami lakukan itu, atau kita juga teman-teman guru-guru agama yang SD bisa berkumpul ketemu sama-sama bahas RPP dan lain sebagainya tanpa harus ketemu, dan kita menjadwalkannya bisa sekali. Kalau ya, sesama yang ada di sini boleh nggak kita jadwalkan nantinya? Boleh. Sangat boleh. Habis ini kita boleh. Nah, bagaimana caranya? Pasti sudah penasaran ya. Sebelum supaya tidak penasaran, kita langsung saja nih. Saya akan presentasikan dan kita akan langsung coba nanti ya. Oh, ini jaringan agak lambat. Jadi sekali lagi saya mengulang apa yang dikatakan Bu Ersin tadi. Google Calendar itu adalah salah satu aplikasi Google yang membantu kita untuk membuat acara, plus membuat mengingat, plus bisa melampirkan, dan banyak plus-plus lainnya. Dengan Google Calendar kita bisa cepat menjadwalkan rapat, mendapat pengingat, ya. Seperti tadi saya katakan, dirancang bisa berkelompok, bisa juga untuk pengingat sendiri. Kalau pengingat sendiri tuh, misalnya ingat ulang tahunnya siapa gitu, itu tidak perlu Google Meet ya, untuk kita saja. Tapi kalau yang untuk umum, sama kita mau sertakan Google Meet-nya bisa. Apa saja manfaatnya ini? Membuat jadwal, membuat acara, menanggapi. Jadi kalau kita diundang, kita tanggapi bisa. Membuat pengingat, kemudian berbagi atau melihat kalender. Jadi kalender jadwal yang kita buat, kita bisa perbaiki sama-sama. Nah, ini yang akan kita kerjakan hari ini, minus yang ini ya, menambah resource. Jadi kita akan membuat kalender, membagikan kalender, membuat acara di kalender, mengatur notifikasi acara di kalender, melampirkan satu dokumen di acara kalender, dan mengirimkan kalender. Gitu ya. Kita langsung saja coba. Pertama, kita mau membuat kalender. Saya pakai ini aja deh. Begini bisa ya, saya kasih besar saja.
supaya saya bisa bolak-balik. Kita silahkan Bapak Ibu masuk di Google account-nya untuk membuka aplikasi Google Calendar. Ada 9 titik ya, 9 seperti biasa. Ini pastikan bahwa ini akun kita ya. Kalau kami di sini kan ada banyak akun nih. Ada juga akun YPS, ini akun belajar. Kalau sudah seperti ini, silahkan diklik di aplikasinya 9 dan cari tulisannya kalender. Tulisan kalender silahkan diklik. Nah, jaringan agak galau. Nah, tampilannya seperti ini. Yang biru ini adalah menunjukkan kita berada di tanggal itu. Nah, yang biru ini. Beginilah tampilannya kalender. Ada tanda buat. Ini kalau ini saya sudah buat tadi. Ini karena saya sudah bikin tadi, makanya ini kebetulan adalah kalender saya. Jadi di dalamnya ada pelatihan kita dari tanggal 5 sampai tanggal 7 karena saya sudah mengetik yes ketika itu masuk di email. Jadi ini juga masuk di email Bapak Ibu. Ya. Ketika kita sudah mengirim, dia akan masuk ke email orang yang kita tuju. Nah, sekarang sudah tampil begini ya kalendernya Bapak Ibu. Mungkin kosong kalau kita belum punya kegiatan itu dia kosong. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalender. Nah, di bawah sini di sebelah kiri sudah ada beberapa kalender. Ada kalender uji Sumarlin, ada pengingat, ada tas, ada ini training guru pak belajar. Ini yang akan kita buat. Ada juga kalender ulang tahun. Jadi ini yang saya maksud privacy ya, yang pribadi. Bisa kita bikin situ ulang tahun, mengingat ulang tahunnya anaknya kita, cucu tak gitu bisa. Nah, yang kita mau buat adalah membuat kalender. Silahkan scroll ke bawah, ada tanda tambah di samping kalender lainnya. Diklik itu, lalu buat kalender baru. Buat kalender baru silahkan diklik. Sudah Bapak Ibu? Nah, silahkan kita tulis di sini nama kalendernya. Silahkan diketik training guru pak belajar. Itu nama kalendernya. Training guru pak belajar. Jadi kalau kita mau buat beberapa kalender, beberapa apa ya, di kelompok-kelompokkan ya. Jadi kalau kayak training, ketika kita klik nanti kita buat ini kan yang kita buat, ketika kita klik training guru pak belajar akan kelihatan jadwal-jadwalnya training guru pak belajar. Ketika kita klik kalendernya Uji Sumarlin, maka semua yang ditujukan ke kita, yang kita terima, itu semua yang akan muncul di kalender kita. Silahkan diketik, ya. Kalau kita mau tampilkan semua bisa ya? Bisa. Ya. Oh, artinya akan lebih ramai nanti kalendernya ya, tampilan kalendernya. Warna itu? Ya. Nah, ini ada warnanya. Ya. Silakan kita buat dulu ya. Training guru pak belajar. Kalau sudah diketik, kita buat kalender. Ini kebetulan tadi saya sudah bikin. Ya. Kalau sudah ada di sini, berarti dia sudah masuk. Kita tinggal kembali. Ada di setelan di atas, kita tanda panah tadi, kembali, kita kembali. Nah, ini karena ada 2, saya hapus 1 ya. Hapus 1, tidak perlu Bapak Ibu hapus. Sudah ada, nah ini kita bisa ganti warnanya. Kita bisa ganti di tanda 3 ini. Saya mau warna, saya suka warna ungu. No. Silahkan, jadi nanti warnanya supaya membedakan antara kalender yang satu dengan kalender yang lain. Untuk membuat kalender, ya silakan Bu Suri hanya mengikuti boleh. Yang membuat kalender sudah ya?
Nanti kalau mau dicoba, Bu Suri bisa buka lagi rekamannya yang dikirim untuk dicoba. Oke, kalau sudah, maka kita sudah membuat selesai dengan materi membuat kalender. Yang ini ya. Ini ada gambarnya. Ini ya. Ini tadi saya coba screenshot cara-caranya. Selanjutnya yang kedua, kita akan membagikan kalender. Kalender ini saya mau bagikan ke siapa? Kita akan bagi ke Beni Musu. Ini ya. Saya copy dulu sebelum saya. Saya copy dulu ke kolom chat supaya tahu nanti kemana kita membagikannya. Maaf ya, agak lambat jaringan saya. Lalu. Sudah ada Bu Uci di kolom chat. Oke. Oh, makasih Bu Ersin. Ya, jadi kalau begitu ini silahkan di sini saya sudah berikan langkah-langkahnya untuk membagikan kalender. Silahkan buka aplikasi Google kanan yang kalender tadi, lalu silahkan di scroll ke bawah, pilih training yang tadi, yang kita buat kalender tadi, lalu di sampingnya itu ada titik 3. Silahkan kita pilih bagikan ke orang-orang tertentu nantinya. Kita coba ya. Ini ada titik 3 yang ini yang tadi disebutkan, diklik, kita berbagi. Lalu pilih setelan dan berbagi. Setelan dan berbagi. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari bagikan dengan orang-orang tertentu. Jadi kalender ini bisa kita bagi ke orang-orang tertentu itu saja. Jadi kalau misalnya saya bikin kalender reuni PPG 2019, maka saya tinggal bikin kalendernya, saya kasih masuk memang orang-orangnya. Jadi saya tinggal nanti klik kalender itu, bikin di situ. Ya, begitu kayaknya Bu Ersin ya. Ya Bu. Jadi kita mau coba bagikan nih kalendernya ke Pak Beni. Silakan ketik Beni Musu 57@guru.sd.belajar.id. Kalau kita coba ketik begini, tapi kalau kita sudah beberapa kali sering-sering membagi ke beliau, maka saya akan muncul paling atas. Tinggal diklik aja. Ini udah tertambah. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang kita izinkan dia lakukan pada kalender? Di sini kalau kita lihat di samping izin ada tanda panah ke bawah ini, kita klik, di situ ada beberapa pilihan. Kalau kita mau Pak Beni hanya melihat, bisa. Kalau kita mau dia melihat semua detail, semua acara, bisa. Kalau kita mau dia bisa mengubah detail acara, siapa tahu ada yang mau ditambahkan, nah bisa. Misalnya kita mau bahas RPP nih, guru SD, maka kita masukkan nih RPP tak semua dulu di situ, boleh. Jadi saya minta supaya Pak Beni ini juga akan memasukkan perbaikan RPP-nya di situ. Mengubah dan mengelola fitur berbagi. Jadi dia bisa ganti siapa-siapa yang berbagi. Kita pilih yang ini ya, mengubah detail acara. Kalau sudah, maka kita tinggal kirim. Kita kirim. Kalau kita kirim. Nah, maka ini akan dikirim ke Pak Beni. Sampai sini sudah Bapak Ibu? Langkah kedua. Ada yang sudah mungkin? Bu Ersin sudah ada yang sudah belum ya? Oke, kita mau kembali, kita tinggal kembali di sini. Kita klik tanda panah kembali samping setelan. Jangan yang di atas ya Bapak Ibu, yang di bawah ini, yang pas di sampingnya setelan.
Ibu Mary, Bu Uji sudah masuk. Ya, oke, Bu Mary, terima kasih sudah selesai. Sudah punya kalender guru Pak, sudah cari ke Pak Beni. Nanti Pak Beni bisa lihat-lihat cek. Kita sudah selesai berarti di tahap yang kedua, membagikan kalender. Belum mengirimkan ya Bapak Ibu, ini baru membagikan. Jadi kalendernya ini, jadi pembuatnya ini bisa kita berbagi. Jadi saya berarti karena sudah bikin dan kirim ke Pak Beni, berarti saya sama Pak Beni bisa saling berbagi. Oh ini masih kurang, bagaimana kalau kita rubah ke tanggal ini gitu bisa. Nah sekarang kita akan membuat, ini sudah ada ya langkah-langkahnya, saya screenshot di slide selanjutnya, bisa dilihat. Ini yang pertama, ini ada beberapa gambar. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Lalu kita selanjutnya akan membuat acara. Nah, ini yang paling banyak dan paling sering kita gunakan ya, Bu Ersin ya. Bagaimana kalau Bu Ersin, yang mana paling sering ini? Ya, biasanya membuat acara, dan saya juga dengan adanya Google Calendar ini jadi tahu misalnya penugasan anak-anak saya, jadi bisa tahu nih, oh jadwal ini penugasannya apa yang harus, deadline-nya lah gitu. Oke. Jadi di sini kita bisa atur nih di kalender. Misalnya kita mau, kan ini PJJ, kita belajar, saya mau mengajar Google Meet nanti di kelas 1A di hari Senin, hari Selasa 1B. Jadi kita bisa atur dan buat acaranya di kalender ini. Bagaimana caranya? Silahkan masuk di kalender. Lalu di sini ada tanda tambah di sebelah kiri atas, ada di samping tanda tambah ada tulisan buat. Silahkan diklik untuk membuat acara. Oh, tunggu dulu, maaf. Sebelum itu, kita kan mau buat acara. Kita mau buatnya hari apa dan tanggal berapa, kita pilih dulu. Misalnya saya janjian nih, saya mau reuni atau saya mau mengajar, saya mengajarnya itu hari Kamis. Atau training saya itu hari Kamis. Silahkan kita klik dulu tanggalnya hari Kamis di sini. Saya di sini. Bisa juga langsung di sini. Nah, ini kan dia bentuknya minggu. Oh, maaf, jelaskan dulu ya. Yang di atas ini ada pencarian. Kalau kita mau mencari kalender kita, ini apa nih? Dukungan. Saya juga paham nanti. Ini ada setelan. Di sini ada minggu tampilannya. Jadi bisa dia dalam seperti hari. Berarti apa saja kegiatan kita selama 24 jam di tanggal 8 hari Kamis. Ada juga yang tampilannya minggu. Kalau saya paling suka minggu. Week, karena kelihatan tanggal di satu minggu. Ada juga yang tampilannya kita tinggal klik bulan. Maka dia akan tampil seperti ini. Jadi kelihatan jadwal-jadwal kita di bulan. Nah ini ada yang biru, ada yang seperti ini. Ini kalender-kalendernya yang berbeda ini. Gitu. Kemudian ada juga yang tampilannya tahun. Nah kita bisa pilih seperti ini. Ada juga yang tampilannya apa nih? Jadwal. Tampilannya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadwalnya yang ada. Ya. Kemudian kalau tampilnya 4 hari, misalnya 4 hari berarti. Kalau saya suka pakai yang minggu. Biar kelihatan ya. Jadi kita akan membuat acara di tanggal 8 pada pukul 10 pagi. Jadi kita bisa boleh diklik saja sebenarnya bisa buat saja, bisa diklik dari tanggal juga. Kalau gitu kita buat dari sini ya. Buat, kita klik buat, akan muncul seperti ini. Silahkan ditulis judulnya. Kita kasih judul persiapan training guru Pak belajar. Silakan dikasih nama itu. Kita bikin acara itu. Jadi terserah. Kalau misalnya acaranya adalah pendidikan agama Kristen kelas 1 seperti yang dikatakan Bu ini ya 2 hari lalu Bu Novi, tapi dia di Google Meet, ini di Google Calendar. Jadi pendidikan agama Kristen kelas 1 boleh. Lalu setelah itu kita lihat di ini, sebelah sini ada waktu di bawahnya. Ada hari, ada jam mulai dan jam selesai.
Tadi karena kebetulan saya kliknya di tanggal 8, maka langsung tanggal 8. Kalau kita langsung klik tanpa tadi langsung masih di tanggal 7 lalu kita buat, dia akan tanggal 7 di sini. Nah, kalau mau rubah Bu, saya mau di tanggal 20, kita tinggal klik ini, ya akan muncul kalender seperti ini. Kita pastikan kita memilih di hari Kamis ya Bapak Ibu, persiapan training guru Pak Belajar. Maka kita klik 8. Nah, sekarang jamnya. Maka kita tinggal klik di angka jam ini, diklik aja. Lalu kita lihat. Ini masih dia pakai PM AM. AM itu sebelum jam 12, maka dia AM, jam 12 pagi ya. Kalau di atasnya jam 12 itu sudah PM. Kita pilih 10 AM lagi. 10 AM sampai 12 AM. Oh, dia sudah PM ya, karena sudah jam 12. Jadi jam 10 sampai 12 PM. Jadi 12 itu sudah masuk PM. Kalau 12.01 juga PM. Kalau 11.59 dia masih AM. Pagi ya ini. Sudah Bapak Ibu? Ini untuk 1 kali acara. Kalau agama yang ini biasanya pakai, karena agama saya nilai kelas 1 di hari Senin, maka saya klik ini yang ada tidak berulang, berarti ini hanya akan 1 kali terjadwal di kalender saya. Tapi kalau saya mau ini dijadwal setiap minggu, jadi saya tidak perlu lagi bikin kalender setiap minggu. Minggu depan kita lagi kalender baru untuk agama. Minggu depan bikin lagi. Kalau nggak mau, tinggal diklik ini, lalu ini pilihannya ada tidak berulang, ada harian. Harian berarti setiap hari ada persiapan. Maka jam 10 sampai jam 12 selalu ada persiapannya. Yang kayak Pak Beni bikin di tanggal berapa sampai berapa, kemungkinan pada harian. Ada juga mingguan pada hari Kamis. Ini artinya setiap hari Kamis di setiap minggu akan terjadwal persiapan training guru Pak Belajar. Kalau misalnya agama berarti setiap minggu di hari Kamis jam 10 sudah ada nih jadwalnya. Nggak usah mikir lagi bikin alamat Meet, alamat Google Meet yang baru setiap minggu. Itu saja yang dipakai. Karena pusing banyak link toh, ini aja Bapak Ibu yang dipakai. Ini kalau mingguan. Kalau bulanan ya setiap bulan pada Kamis kedua. Karena kebetulan ini dia ambilnya Kamis. Tiap tahun pada 8 April. Nah, setiap hari kerja Senin sampai Jumat atau kita sesuaikan bisa. Ya, untuk kali ini kita pilihnya yang tidak berulang. 1 kali aja. Ini sekaligus saya semuanya ya. Jadi bisa slide-nya Bu Ersin langsung semua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung boleh disela. Jadi sudah sampai di sini waktu sudah fix. Kita melangkah ke tambahkan tamu. Nah, ini ada beberapa pilihan ke bawah supaya kita lebih lihatnya lebih bagus, lebih terbuka bagus, kita klik opsi lain supaya dia kelihatan semua ya. Silahkan diklik opsi lain sehingga dia tampilan pengaturannya kayak gini. Gitu. Ya, ini tadi 8 April 10 sampai 12, dia tidak berulang. Nah, kalau kita baru buat acara, biasanya tidak ada link Google Meet-nya. Kita mau nih, karena kita PJJ, jadi kita mau ada link Google Meet-nya. Kita tinggal klik, tambahkan konferensi video Google Meet. Maka dengan sendirinya sudah ada alamat Google Meet bawahnya. Ini, semua ini akan tampil nanti ke kalendernya orang yang kita tuju. Di mana kita taruh orang yang kita tuju yang mana? Tambahkan tamu. Ini juga sudah menjadi bagian dari mengirim kalender ya Bu Ersin ya. Jadi sekaligus ini saja 1 kali materinya ini di 1 halaman ini. Jadi siapa nih yang saya mau undang? Saya mau undang Pak Beni. Ini tadi. Oke. Sudah masuk. Ini kebetulan karena sudah jadi tinggal BE sudah muncul tinggal saya klik. Misalnya apa lagi ya? Kalau Bu Ersin apa Bu Ersin? Alamatnya Ersin 4029. Ersin 4029 @guru.d.
belajar.id. Nah, saya ketik begitu, lalu saya enter. Nah, ini semua yang saya sudah undang untuk di acara ini. Kalau siswa kita, supaya kita tidak undang-undang, kan ini siswa kita agama biasanya ada 20. Masukkan aja 20 dari alamat emailnya. Harus benar, baru kita enter. Gitu. Apa yang bisa dilakukan tamu? Kita atur di sini. Misalnya dia mengundang orang lain, melihat daftar tamu, siapa-siapa saja yang diundang. Mengubah acara saya rasa nggak perlu dicentang supaya dia nggak usah lagi rubah, kita saja yang mengubah, kita yang organisernya, gurunya. Ini jadi tambah tamu sudah. Ini nanti kalau dalam pelajaran mengirimkan kalender, langsung akan terkirim ke kedua orang ini. Maaf, kedua orang ini ya Bapak Ibu. Sampai di sini bisa? Saya sedikit Bu. Oke, silakan. Kalau misalnya kita mau mengirim atau berbagi kepada orang lain, itu berarti kita harus tahu, harus hafal alamat emailnya ya? Iya, betul sekali. Harus dihafal alamat emailnya. Nah, kalau dan harusnya Gmail ya Bu Ersin ya? Iya. Nah, saya belum pernah coba sih pakai aku yang alamat email yang lain selain Gmail. Ini mungkin harus Gmail ya Pak Ben untuk kalender. Tidak juga. Tidak juga. Pokoknya alamat email itu bisa. Kemudian mungkin Bu Uci dan Pak Beni, kalau kita mengundang siswa, ada caranya kali ya Pak Beni ya, nggak mesti kita masukkan alamat emailnya satu-satu. Kita bisa setting di apa namanya di akun. Kalau saya di akunnya, jadi misalnya siswa kita sudah tahu alamat emailnya, tinggal kita buat semacam grupnya. Jadi nanti kita tinggal mengetik nama grupnya di sini di bagian tamu, kemudian nanti akan muncul semua nama-nama alamat-alamat email yang dimaksud. Itu berarti berkaitan dengan yang kemarin ya, yang membuat di Gmail dipelajari nggak membuat grup email? Tidak. Tidak. Untuk sementara ini aja dulu ya. Iya, betul. Nah ini misalnya gini, aduh saya nggak jadi keundang Bu Ersin deh. Jangan Bu Ersin tadi. Karena terlalu cantik nanti tidak kalah cantik Kak. Atau misalnya, aduh harusnya saya nggak undang Bu Ersin karena saya mau bikin kejutan ini untuk di training. Nah maka kita tinggal arahkan kursor ke sini. Di sini ada tanda silang, kita tinggal silang. Kalau kita mau batalkan untuk mengundang dia. Gitu. Kalau mau tambah ya tinggal tambah. Berapa banyak ya yang bisa diundang di sini ya? Sebanyak 100 ya kalau mau pakai Google Meet. Karena Google Meet batasnya sampai 100 kalau nggak salah. Jadi Bu Uci, iya. Jadi kalau 100 yang mau diundang, 100 yang harus diketik emailnya. Makanya supaya gampang kita bikin grupnya. Oh. Tapi ini kan jarang-jarang gitu kita ini. Iya. Nah, bisa juga biasanya di kelas ya yang kita pakai. Jadi kalau kami kita sudah ada daftar alamat email, tinggal langsung copy, blok, klik kanan, masukkan ke dalam, enter. Di paste ya, di paste. Jadi di blok di tempat alamat email, terus diklik kanan begini, baru di paste, baru enter. Maka akan otomatis masuk semua di sini. Saya sudah pernah coba. 30 murid yang saya undang bikinkan kalendernya. Kebetulan belum membuat grupnya. Sampai sini oke ya? Oke. Nah, jadi sudah selesai sampai sini. Lalu kita mau tambah lokasi nih. Silahkan. Ini di mana kegiatannya? Ya, padahal Google Meet. Kita coba belajar menambahkan lokasi di kalender. Kalau enggak pakai Google Meet, misalnya kita mau ngundang rapat, bisa lewat kalender ini juga. Misalnya kita mau kantor Kemenak, tinggal kita ketik Kemenak, Lu Timur. Tadi saya pakai apa ya? Kementerian Agama.
Agama Luwu Timur. Kalau misalnya kita mau, Bu Rita misalnya bikin acara, ya dia bikinkan dia di kalender kita supaya kita ingat semuanya. Ada kali rapatku di di kantor Kemenak, disuruh kami datang. Ambil apa biasanya diambil, Bu? Gitu. Bisa lewat Google Calendar ini. Tinggal kita klik, sudah ada alamatnya langsung. Jadi ini langsung di materi, saya tidak usah balik lagi ke slide. Di slide bisa ada panduan-panduannya, bisa dilihat nanti. Kalau sudah sampai di situ, sekarang di bawahnya ini ada notifikasi. Apa gunanya notifikasi? Ini ada lonceng bel-belnya. Ini artinya mengingatkan. Notifikasi mengingat. Jadi biasanya muncul dari bawah sini nih. Tanda notifikasi, dia mengingatkan 10 menit sebelumnya, tergantung kita aturnya berapa lama. Nah, ini yang biasanya yang default, yang sudah permanen di situ yang 10 menit. Kita mau rubah, saya mau kasih ingat orang 5 menit sebelumnya deh. Nah, maka kita tinggal tanda ke bawah, atau kalau langsung kita hapus, kita klik ketik 5 menit, boleh. Saya masih mau deh, saya mau diingatkan 1 hari sebelumnya. Maka tinggal tambahkan notifikasi, lalu di sini diganti menjadi 1, di sini dicari jam, hari, atau minggu. Saya mau 1 hari sebelumnya mereka sudah ingat. Saya mau tambah lagi, 10 menit sebelumnya diingat. Oke, setengah jam sebelumnya, berapa selalu mengingatkan, boleh. Ini gunanya notifikasi. Jadi akan selalu muncul kalau mereka mengaktifkan di notifikasi, ada yang muncul yang biasa muncul kotak di sebelah sini, itu ada informasi, sebentar lagi saya ada ini persiapan training. Itu fungsinya untuk mengingatkan. Nah, ini kalendernya tadi kita kan sudah buat kalender training Guru Pak. Nah, ini kalender ini yang ada adalah kalendernya Ucu Sumarlin yang warna biru. Kita mau ganti menjadi kalendernya training Guru Pak belajar. Maka seperti ini akan berubah. Lalu, ya Bapak Ibu, selanjutnya saya mau bikin kata-katanya di sini. Misalnya ini bersifat wajib. Pertemuan ini adalah pertemuan yang atau saya selamat siang dulu ya, selamat. Shalom, kan guru agama nih. Shalom. Pertemuan ini adalah pertemuan yang diperuntukkan bagi guru agama seluruh Timur, bisa gitu. Diharapkan datang memakai pakaian putih, membawa bekal. Enggak. Atau anak-anak kita minta membawa, harus siap alat belajarnya, bisa juga di sini. Ini kalau ada informasinya. Lalu saya mau melampirkan file tadi. Nah, sekarang kita akan belajar melampirkan file. Di sini ada tanda paperclip. Kalau yang ini apa? Ini tebal atau miring atau garis bawah. Itu untuk ini. Misalnya kita blok ini, kita klik tebal, maka dia akan tebal. Saya mau ini dikasih miring, dikasih miring. Ini saya mau guru agama Pak, saya mau ini di garis bawah ya, supaya orang bisa tahu, ini penting. Maka itu gunanya tanda-tanda ini. Ini kalau ada nomor, ini kalau ada poin-poin. Yang ini kalau ada link. Link selain, misalnya ada link-link yang mau dilampirkan untuk dilihat. Misalnya sebelum hadir, silahkan menonton link YouTube seputar guru agama. Misalnya ada, maka masukkan ini linknya, sisipkan linknya. Kalau sudah itu kita tinggal sisipkan link, masukkan linknya. Ini. Itu kalau ada linknya, saya hapus saja Bapak Ibu. Ini apa nih? Ini kalau kita mau hapus format. Ya, sekarang kita mau belajar melampirkan. Saya minta kita melampirkan materi pengimbasan yang sudah ada di drive kita masing-masing. Silakan diklik tambahkan lampiran.
maka akan muncul seperti ini. Biasanya muncul begini kalau kita mau menambahkan lampiran. Ini ada di semua ya kalau penambahan lampiran. Nah, ini ada terbaru, ini terbaru berarti ini yang terbaru baru kita buka. Ini drive saya, drive kita sendiri, ini drive bersama. Kebetulan saya simpannya di drive bersama. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin simpannya di drive saya ya. Oke, dulu di drive saya. Di drive saya saja. Di drive saya ada. Ini materi pengimbasan. Kayaknya Pak Beni pernah mengirim ke drive kita masing-masing. Silahkan diklik. Lalu kalau sudah diklik, maka muncul tanda biru seperti ini. Artinya sudah bisa dipilih. Maka ketika muncul seperti ini, sudah ada tulisan materi pengimbasan akun belajar, berarti sudah terlampir. Sudah terlampir yang kita harapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini kita mau KKG pakai Google Meeting nih, supaya kita tidak ketemu-ketemu, supaya lewat Google Meet saja. Yang kita mau bahas adalah materi. Pemateri bisa langsung masukkan di sini materinya, supaya kita baca-baca dulu sebelum materi. Atau kalau kita mau bahas RPP, kita mau evaluasi RPP, bisa dimasukkan memang RPP-nya. Berapa banyak yang bisa? Beberapa lampiran bisa. Apakah cuma bentuk Word? Apakah Excel bisa? Bisa. Video bisa gitu. Bisa semua. Beberapa yang bentuk file kita bisa lampirkan di situ. Sampai di sini. Bu Ci ternyata paket lengkap ini ya, paket lengkap di Google Calendar. Paket lengkap segalanya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin perlu dipastikan juga kali Bu Ci ya mengenai zona waktunya. Jangan sampai kita memilih zona waktu Indonesia bagian barat misalnya. Betul sekali, iya. Nah, ini di atas Lovisu saya lupa tadi. Di sini ada zona waktu. Tinggal kita klik. Kita ini di sini ada Indonesia Tengah. Kita di Indonesia Tengah, toh? Nah, ini pilih nih semua. Saya takut nanti salah klik. Jadi ini kita cari di situ. Kita turun ke atas atau ke bawah. Nah, ini kebetulan ada di sini. Kalau Indonesia waktu lain nanti kita nih Indonesia waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur pilih di situ. Kita ada di tengah mana tadi itu. Waktu Indonesia Tengah. Kita klik, maka itu zona waktunya. Oke, diokekan ya. Maka, karena ada pengalaman dulu Bu Ci, kita diundang. Betul. Kok enggak muncul ini ternyata. Ternyata waktu Indonesia bagian barat. Aduh. Kita merasain salah-salahnya atau gimana? Betul, sudah berdebat. Ini belum ternyata waktunya yang lupa disetting sama organisernya. Jadi saya yang membuat atau Bapak Ibu yang membuat itu disebut organizer yang membuat acara. Kalau sudah selesai nih semua itu Bapak Ibu, kita tinggal simpan, klik simpan di atas ini. Simpan. Nah, pada saat kita klik kirim, maka ini akan terkirim. Jadi materi tentang mengirimkan Google Calendar sudah selesai di sini ketika kita kirim. Dia tidak akan terkirim kemana-mana kalau tidak ada tamunya ya Bu Ersin ya. Daftar tamunya diisi ya. Kosong dia. Oke, saya kirim ya Bapak Ibu. Bagikan ini seseorang memerlukan akses file. Kalau kita mau ini biasa ada muncul, ada file yang minta diakses. Karena tadi saya melampirkan materi apa namanya ini? Materi pengimbasan yang harus minta akses, maka dia muncul seperti ini. Nah, misalnya aktifkan berbagi link, kita tinggal aktifkan. Atau bagikan dengan satu orang. Kita tinggal undang. Ini yang Bu Ersin ini yang diminta supaya. Ini tadi yang saya bikin ini di kalendernya Ucu Sumarlin. Karena biru, maka dia warna biru. Ini yang kedua yang saya buat adalah di kalendernya training guru Pak yang kita buat tadi, maka dia warnanya ungu. Ini untuk membantu. Misalnya kita mau bikin, kita bedakan kan, ini adalah kegiatan senang-senang warnanya merah. Ini kegiatan apa warnanya formal misalnya biru. Nah, tergantung kalender. Kalau misalnya di Uci Sumarlin, maka semua kalendernya Uci Sumarlin yang muncul.
Ini kalau yang tadi Bu Ersin katakan ya, mau kelihatan semua ya akan kelihatan semua. Kalau cuman kalender yang training aja yang muncul, maka ini aja yang muncul. Kalau saya mau ada kalendernya Ucu Sumarlin, muncul juga ini Ucu Sumarlin. Saya mau ada pengingat, muncul juga. Saya mau yang tas, ini mungkin kita nanti lain waktu ya untuk tas. Saya mau muncul juga yang ulang tahun, semua muncul kalender saya, maka centang semuanya. Maka akan muncul semua kalender kita. Jadi ini sudah terkirim ke teman kita yang tadi daftar tamu itu. Masuk ke emailnya. Kalau di emailnya, coba ya saya buka email saya. Contoh yang ini kan ada ini ya Bapak Ibu, yang ini hari ke-8 pelatihan, hari ke-9, hari ke-10, ini juga sudah dibuat dari Google Calendar, dikirim ke saya dan ke teman-teman pemateri, maka itu sudah masuk ke email kami. Kemarin udah belajar email, sudah belajar juga di label, error. Kalau di saya Bu Uci di kalender itu sudah ada, sudah, karena tadi diundang ya. Nah di kalender saya itu sudah muncul juga. Langsung ya. Itu meskipun Bu Ersin nggak terima ya? Tidak, saya tidak utak-atik di Gmail, saya cuma buka di kalender, itu sudah langsung ada. Oh oke, berarti langsung ya, bisa langsung ya. Jadi bisa juga berarti kalendernya ini bisa langsung ketika kita buka kalender, kita lihat nih, oh hari yang paling undanganku rapat ini, saya tinggal klik ini, diklik Bapak Ibu, kalau ini tampilannya nih, saya mau gabung, nah saya tinggal gabung. Saya juga akan diingatkan setiap 5 menit sama sesuai dengan yang saya ini. Saya sudah bisa lihat ini, oh ini nih, yang diundang ini semua. Ini ada 3 yang menunggu tanggapan. Tadi Bu Ersin belum yes. Kalau dia bilang yes, kalau dia di emailnya dia klik yes, maka di sini akan 1 yes, 2 menunggu. Gitu. Ya, ini sudah muncul semua. Shalom, pertemuan ini adalah ini tadi yang kata-kata yang dibuat ya, ini lampirannya, ini siapa yang buat kalender ini, jelas di sini. Jadi kalau saya mau gabung, tinggal saya klik ini, Google Meet-nya. Maka langsung ada nanti alamat terbuka, seperti kalau kita Google Meet. Kalau kemarin sama Bu Novi, kita hanya belajar membuat Google Meet-nya. Nah kan kita bingung nih, kalau banyak yang kita mau bikin. Nah di Google Calendar, kita bisa buat beberapa Google Meet dan merencanakan beberapa pertemuan Google Meet. Seperti itu. Nah, ada lagi yang begini, aduh salah ini tadi, ada yang salah, saya sudah bikin lagi seperti ini, gimana ya caranya? Tenang Bapak Ibu, bisa diperbaiki. Bisa juga saya buang, bisa juga saya batalkan. Bisa juga kita kirim email ke tamu. Kalau saya mau perbaiki, tanda ini, tanda pensil ini, edit acara, kita klik. Saya mau ganti deh jamnya menjadi 11.30 saja. Tinggal saya klik di sini, saya ganti 11.30. Perubahannya juga akan terkirim lewat email. Wah, saya mau cek dulu deh, siapa tahu saya undang Pak Beni nanti ada acara. Nah, kita juga bisa lihat kalendernya, find the time. Jadi kita bisa klik ini, cari waktu. Nah, di sini kelihatan waktu yang orang yang kita undang tadi. Karena Bu Ersin sudah ada, ini sudah masuk berarti Bu Ersin ya? Ya, saya sudah yes. Karena sudah terima ya Bu Ersin ya? Sudah, saya sudah yes di email. Karena Bu Ersin sudah yes di email, maka akan kelihatan di kalender kita bahwa di kalendernya Bu Ersin sudah ada acaranya di situ. Pak Beni belum terima, maka dia muncul. Berarti tidak ada acaranya di situ. Bisa kita bikin di situ. Nah, jadi bisa kita tahu acara-acara atau waktu yang sudah diisi oleh orang yang kita tuju. Kalau terbiasa menggunakan Google Calendar. Itu hanya tambah aja. Sudah, kalau sudah yang kita sudah, maka kita tinggal simpan kembali dan kirim. Perbaikannya itu akan terkirim lagi ke orangnya. Seperti itu Bapak Ibu Google Calendar. Jadi di slide-nya ini saya sudah langsung 1 kali saja sampaikan, tidak perlu bolak-balik ke slide sampai pada
ini sudah ya, membuat acara di kalender, kemudian lambatnya mengatur notifikasi di kalender sudah ya, dan beberapa informasi saya sudah sampaikan yang belakang tadi. Mengirim kalender, menyimpan acara kita buat, lalu ada jenis kalender ya, lalu mengundang, kita bisa lihat ini tadi find time atau cari waktu. Saya sudah sampaikan itu. Oke, baik Bapak Ibu, maka seperti itu materi kita. Masih ada pertanyaan mungkin? Ya, luar biasa juga Bu Uci. Nah, selain kita tadi kan dikatakan pribadi dan umum ya. Nah, bagaimana dengan misalnya kalender sekolah kita Bu Uci? Bisa enggak juga di apa namanya, disertakan atau akan tampil di Google Kalender kita? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Seperti yang dibuat Pak Dunia untuk di domain YPS, kita bisa mengetahui kalender kalender pendidikan ala YPS. Ya. Nah, tapi dibuat juga ya Bu Ersin, dibuat sama yang bikin itu ya, disesuaikan ya. Ya. Kayak gitu. Ini banyak keuntungannya di Google Calendar. Kalau kami pokoknya sudah sering-sering pakai Google Calendar untuk, oh saya mengajar ini. Di mana lagi linknya, saya setengah mati cari, tinggal buka kalender, oh sudah ada di sini. Tinggal klik tanggalnya, klik acaranya di mana, yang tanggalnya dan jamnya sudah ada sesuai namanya, tinggal gabung deh. Gitu. Ini berbeda ya yang ini. Oke, gitu Bu Ersin. Oke, terima kasih Bu Uci. Ini masih ada 4 menit ya. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, disilakan. Iya. Kalau enggak ada nanti saya mau masuk sekitar 2-3 menit Bu Ersin. Kayaknya aman-aman saja ini Pak Ben. Kalaupun mungkin nanti ada yang masih penasaran, boleh mungkin dilanjutkan di WhatsApp ya Pak Ben. Iya, betul sekali. Tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu pasti akan setelah mengaplikasikan di kegiatan sehari-hari pasti akan ini ya, akan bertanya lagi nih, kira-kira seperti apa ya. Silahkan, kami membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu tentunya. Iya. Ya, kalau bisa jangan dibubarkan grup supaya bisa bertanya. Siap. Hidup grup Pak Timur. Siap. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada Bu Ersin, saya minta waktu dulu, Bapak Ibu. Putus saya. Oh, putus-putus ya? Halo? Ya, jelas. ya. Kayaknya tidak ada yang bertanya Pak Ben, bisa dilanjutkan. Ya, baik. Pak Beni, ada informasi yang mau ditambahkan, silakan. Baik, terima kasih Bu Ersin. Ya, jadi Bapak Ibu ada form refleksi dan daftar hadir. Ada 2 form refleksi dan daftar hadir yang saya share. Nah, ada refleksi untuk kita, daftar hadir dan refleksi untuk kita, dan ada dari Revo. Nah, Bapak Ibu, saya presentasikan dulu nih. Tap aja. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, presentasi dari Revo itu seperti ini. Diminta alamat email. Alamat emailnya ini jangan lupa Bapak Ibu ya, alamat email akun belajar ID. Jangan yang Gmail, yang akun belajar ID masukkan. Terus nama lengkap Bapak Ibu plus gelar dengan gelarnya. Nah, ini ada nama Google Certified Educator. Silahkan Bapak Ibu, karena di sini cuman ada 3 kami di sini. Bapak Ibu bisa pilih Pak Edi atau Bu Ersin nantinya. Bapak Ibu bisa pilih Pak Edi atau Bu Ersin sebagai
pemateri ya, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini email, kembali lagi ditanyakan email belajar ID. Masukkan email belajar ID-nya ya. Belajar ID-nya. Terus domain G Suite-nya. Misalnya kalau Bapak Ibu domainnya guru SD. Jadi guru.sd.belajar.id. Jadi di belakangnya itu. Akun kita itu domainnya itu di belakangnya. Atau langsung saja nih belajar ID, pilih langsung belajar ID. Nah, terus ada email pribadi, silakan masukkan email pribadi. Jenjangnya silakan dan seterusnya. Ini yang saya yang saya tekankan sekali lagi, alamat email akun belajarnya, nama lengkap plus gelar, serta Google Certified Educator-nya siapa? Bisa pilih Pak Edianus Sirupang atau Bu Ersin, silakan. Bapak Ibu silakan pilih Pak Edianus atau Bu Ersin. Kalau pelatih yang lain tidak ada ya, tidak masuk di sini. Yang ada itu cuman Pak Edi dan Bu Ersin, silakan pilih. Boleh juga saya, tapi silakan terlebih dahulu pilih Pak Edi atau Bu Ersin. Bapak Ibu silakan pilih. Cuman 1 kali saja pengisian, cukup 1 kali saja pengisian. Itu. Nah, untuk yang pelatihan guru hari ke-10, Bapak Ibu betul-betul mengisi ulang juga lengkap nama beserta gelar. Kenapa? Karena yang terdata di Revo juga serta yang terdata di kami itu kami akan buatkan sertifikat buat Bapak dan Ibu terkait dengan pelatihan keikutsertaan, pelatihan akun Google Workspace for Education. Itu dia. Nah, demikian dari saya. Jadi minta minta waktunya untuk mengisi nantinya setelah pertemuan ini, minta waktunya untuk mengisi refleksi dan daftar hadir baik dari kami maupun dari Revo. Demikian dari saya kembalikan ke Ibu. Sedikit Pak, dikirim lewat WA saja Pak juga ya. Siap. Oke, good. Baik Bu. Ya, oke, makasih. Ya, oke, saya kembalikan ke Bu Ersin. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Daftar linknya itu berarti 2 linknya Pak ya, Pak Ben? Ya, kenapa? 2 linknya nanti ya? Ya, 2 linknya. Terus untuk sertifikatnya berdasarkan alamat. Kalau misalnya Ibu Yosnari ya? Ibu Yosnari masih sudah menggunakan akun belajar kah? Sudah Pak. Oh sudah, ya. Pak siapa kemarin itu ya, yang belum? Nah, kalau yang belum memiliki akun belajar, satu saja yang diisi, yang pelatihan guru Pak Lutim hari ke-10, itu saja yang diisi. Pak, gimana? Saya tidak ada akun belajarnya. Apakah saya dapat sertifikat nanti? Akan dapat, tetapi untuk yang tidak memiliki akun belajar ID tidak perlu mengisi daftar hadir dari Revo. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Ersin. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Beni. Kayaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Ini kan hari ke-10 ya Pak Ben, hari terakhir. Untuk kegiatan selanjutnya, adakah hal yang perlu diinformasikan Pak Ben? Oh ya, baik Bapak dan Ibu, ini cuman pelatihan perkenalan yang sangat singkat buat saya ya, buat saya dan rekan-rekan yang lain, pelatih yang lain. Ini pengenalan yang sangat singkat dan butuh mencoba mempelajari seterusnya dan seterusnya. Artinya ketika ada yang menghambat, jangan sungkan-sungkan,
bertanya ke kami. Kami Betul, Pak. siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, dan juga kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat nih, ada teman buat begini, ada teman buat gini, silakan bertanya, bisa enggak buat pelatihannya. Nah, seperti itu. Tidak masalah. Buat kami akan coba untuk memberikan pengetahuan. Kalau kami bisa, kami akan berikan pengetahuan sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Demikian dari Oke, saya. terima kasih, Pak. Ya. Pastinya dengan penuh sukacita ya Pak Ben dan teman-teman yang lainnya. Iya. Oke. Mungkin ini Pak Ben sedikit waktunya, enggak apa-apa tambah-tambah 3-2 menit. Mungkin ada yang mau pesan dan pesan ini Pak Ben selama pelatihan. Betul sekali. Siapa yang bisa mewakili? Adakah yang mau menambah pelatihannya lagi? Silakan saya berikan waktu ke yang paling semangat nih, Pak Andarias mungkin bisa beri kesan dan pesannya selama mengikuti pelatihan ini. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini adalah pelatihan yang selama ini yang saya lakukan ini luar biasa Bu. Nah, karena selama ini kalau mengoperasikan laptop atau komputer itu ya bisalah ketik, print itu, tapi ini barusan saya dapat seperti ini. Karena yang saya lakukan selama ini biasa yang dikatakan atau yang di Madili dulu itu dikatakan Pak Ben bahwa hanya mengirim materi ke siswa hanya melalui WA saja. Setelah mengirim siswa ke HP kita, wah habis itu anunya, apa namanya, HP penuh. Karena itu barangkali ke depan, karena apa yang dikatakan oleh pemateri bahwa jangan sungkan-sungkan, terima kasih banyak Pak. Cuman biasanya minta maaf juga kalau seperti saya biasa mengirim pesan biasa belum terlalu mahir, akhirnya ada yang sebenarnya saya mau simpan tapi sudah terkirim. Jadi jadi kalau ada yang masuk kurang ada yang minta maaf nanti Pak, kalau biasanya karena sementara otak-atik biasa kita mau simpan tetapi sudah terkirim biasa karena ya kurang, ya anggaplah kurang tahu pula. Karena itu ke depan barangkali ya ini programnya Kemendak barangkali ya Pak ya, Bu Rita. Halo Pak Beni bisa. Ya, barangkali ini programnya Kemendak ya, prakarsanya lah Bu Rita. Sangat baik sekali ini karena ya membuat komunikasi antara guru-guru agama, pendidikan agama Kristen seluruh Timur. Seperti barangkali selama ini guru SMA, SMP dengan SD jarang ketemu, tetapi sekarang wah luar biasa Pak, luar biasa. Semuanya ketemu ya. Kemudian saling memberi informasi dan pengetahuannya ini di zaman digital sekarang itu, ini adalah hal yang utama bagi kita sebagai guru pendidikan agama Kristen. Secara khusus bagi saya mungkin yang saya tahu hanya sedikit, tetapi ya istilahnya tidak ada kata bahwa itu tidak bisa, semuanya bisa asal itu ada kemauan. Karena itu ke depan bagaimana caranya lah supaya ini berlangsung, supaya jangan ada di antara kita yang ketinggalan. Karena kalau saya lihat Pak, dari guru-guru agama di sebelah kita Pak ini luar biasa juga perkembangannya. Dan baru kali ini juga ya, kita sudah ada kemajuan, tapi yang mudah-mudahan ke depan dilanjutkan. Ya, jangan, artinya bukan dalam arti kita ikut-ikutan, tetapi ini adalah kebutuhan kita sebagai guru pendidikan agama Kristen. Dan zamannya, ya sudah zamannya. Sudah zamannya. Ya, sudah zamannya memang. Walaupun belum terlalu mahir, tetapi bukan alasan untuk mengatakan bahwa sudah tua, karena istilahnya kalau anak muda long life education itu ya belajar seumur hidup. Ya, seperti saya. Ya, seperti saya sebenarnya. Ya Bu. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Sebenarnya kalau saya tentang pengetahuan tentang Google itu minim sekali, tetapi setelah adanya ini memberikan semangat kepada saya. Ya, memberikan semangat dan motivasi bahwa
Ya, kalau kita tinggal diam, ya tidak ada apa-apa yang terjadi. Kami lihat teman-teman yang guru agama yang lain yang bisa melakukan seperti itu, kenapa kita tidak? Padahal ada pemateri-materi seperti ya Pak Ben, Bu Ersin, Bu semua itu luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depan ini adalah awal dan bukan akhir, tetapi awal untuk selamanya lah. Untuk kita bertemu, saling bertukar pikiran, bertukar ilmu, ya terutama yang punya lebih dari tentang pengetahuan tentang IT. Barangkali seperti itu Pak. Ya mohon maaf kalau terlalu panjang, karena ya biasanya ibu-ibu ya jangan sampai terlalu panjang juga. Biasa ada orang bilang kalau terlalu panjang ibu kewalahan, dan kalau terlalu lebar nanti bapak yang kewalahan. Terima kasih, selamat sore. Saya ketawa Pak, tapi tidak mengerti kata-kata terakhir. Oke, Pak Ben, satu hal yang saya lihat dari teman-teman semua semangatnya luar biasa, dan pastinya tidak berakhir sampai di sini ya Pak Ben. Apa yang sudah didapatkan bisa dimanfaatkan nantinya. Oke, ada. Betul. Betul sekali Bu Ersin. Tadi juga Pak Andarias bilang inilah zamannya untuk artinya melek teknologi gitu. Dan saya cuma mau informasikan Bapak dan Ibu, di sekolah kami itu ada guru yang sebelum kami melakukan pelatihan seperti ini juga, tapi untuk mendapatkan sertifikat Google level 1, itu dia membawa komputer bukan laptop ya, komputer itu untuk pelatihan dari rumahnya ke lab komputer. Itu dia. Ini nyata benar bahwa kemauan dari rekan kami ini betul-betul ingin merubah dirinya untuk bersahabat dengan teknologi gitu, sehingga setelah hampir di akhir pelatihan dia merubah semua. Dia tidak bawa lagi komputernya, tetapi dia sudah bawa laptopnya, karena selama ini yang di dalam pikiran kita kan, kalau saya pakai flash disk, data-data saya bisa rusak lagi apa semua. Nah, ketika pelatihan berlangsung, oh ternyata selama ini sudah bisa kita simpan di internet gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu lalu itu saudara saya dari Mamasa nanya, saya punya Excel ini terblok, tidak bisa apa-apa, padahal saya mau melakukan print out gitu. Saya bilang ya sudah, nggak usah pakai Excel, sekarang sudah nggak ada zamannya Excel lagi, kita gunakan pakai Google Spreadsheet. Nah, gunakan ambil file Excel itu menjadi Google Spreadsheet, langsung dia print jadi. Dia bilang, wah ternyata ada seperti ini, kalau tahu dari dulu saya lakukan seperti ini. Nah itu dia. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, saya lihat kemarin itu ada Ibu Mary atau Bu Maria ya, Bu Mince juga, itu sering memberikan informasi-informasi yang betul-betul membuat kita, oh iya ternyata bisa begini, oh iya ternyata bisa begini. Rekan-rekan ini bisa juga membantu kita untuk memberikan pengetahuan yang lebih. Ada Bu Uci di PAK, ada Pak Gunawan di PAK juga, ada Ibu Oti. Nah, itu semua pasti bisa saling membantu. Namun, tidak lebih dari itu, kami juga tetap mensupport Bapak Ibu untuk maju, terutama dalam bidang teknologi ini. Demikian dari saya, Bu Ersin. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Untuk teman-teman pemateri yang lain, adakah yang mau ditambahkan, Ibu Uci, Bu Siska, Bu Heni, Pak lagi ini ya isinya. Oke, Bu Mercy, adakah yang mau ditambahkan? Pas kayaknya ya. Oke, jadi sekali lagi tidak berhenti di sini ya Pak Ben. Ya, komunikasi masih tetap bisa dilanjutkan melalui WA. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita selama 10 hari. Banyak hal yang sudah didapatkan. Ya, mari kita gunakan itu dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Ada sedikit yang bertanya ke Pak Ben. Pak Beni. Pak Beni.
Ya Pak. Ya, mau bertanya sedikit. Kalau Ya. seumpama nanti ini, kalau yang punya akun belajar.id, yang repo itu kalau tidak terisi, tidak apa-apa ya? Sebaiknya diisi Pak. Isi saja. Ya, diisi juga. Terima kasih, Pak. Ya, yang punya akun belajar ID. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, kami minta kesediaan Pak Gunawan masih standby. Pak Gunawan pribadi. Masih Bu Ersin, masih. Bisa memimpin kita doa penutup. Saya pilih karena paling tinggi kayaknya di antara pemateri dan para peserta. Oke, silakan Pak Gunawan. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya tidak on kamera ya. Saya lagi di luar posisi. Baik, Pak Klu Timur selama 10 hari berbagi ilmu. Biarlah pelayanan Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam pelayanan, berkati dalam tugas, juga diberkati dalam keluarga masing-masing. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan yang Maha Agung dan mulia. Karena begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Istimewa kami bersyukur Engkau telah mengutus hamba-hamba Tuhan, Bapak Beni beserta dengan tim di dalam mengajar, mendampingi, memberikan kami pengetahuan tentang penggunaan Google Worksheet bagi guru-guru Pak Klu Timur selama 10 hari Tuhan. Dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan mereka mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka senantiasa Engkau berkati dalam tugas pekerjaan, pelayanan yang mereka lakukan masing-masing, bahkan juga kehidupan keluarga mereka. Kami pun berdoa bagi kami selaku guru-guru PAK di Luwu Timur, Tuhan juga memberkati kami dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Berikan kami kemampuan untuk terus mendidik, mengajarkan nilai-nilai Kristiani, firman Tuhan kepada anak-anak kami. Mampukan kami juga mengaplikasikan pengetahuan yang sudah diberikan oleh tim kepada kami. Bapa yang rahmani, sumber berkat, inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sumber berkat bagi hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore semua. Terima kasih Pak Ben, tim. Terima kasih semua. Opa.